Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kenalkan, nama saya Afro Udini dan partner saya. Saya Ida Purwani. Di sini kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, angkatan 6. Ya, video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanidin, SPD, MAPD. Nah, dalam tugas ini kami akan mengupas tentang ilmu mantik dan kami punya 10 pertanyaan masing-masing yang akan kami jawab. Ya, yuk ikutin video kami ya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama, Kak Ida. Pertanyaannya yaitu, apa sih yang kakak ketahui tentang ilmu mantik? Ya, menjawab ya. Itu ilmu mantik ada ilmu yang pelajari tentang kaidah yang melindungi terjaganya akal dari kesalahan berpikir. Ilmu mantik ini mengajar kita untuk berpikir yang memakai logika gitu, dan logikanya itu yang tidak terbantahkan. Tuh ya. Oke. Oke, lanjut. Logika ya, bertanya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Saya yang bertanya. Nah, di dalam ilmu mantik itu kan ada lafaz mufrad, ada lafaz murokab ya. Nah, coba sebutkan lafaz mufrad itu apa sih dan jelaskan pengertiannya dan juga sebutin contohnya. Ya, di lafaz mufrad itu kan ada pembagiannya, ada isim, fiil, adat. Isim itu kata yang mempunyai arti sendiri tanpa terikat dengan waktu. Seperti contohnya itu masjid, madrasah, baiti. Nah, itu kan mempunyai arti sendiri tanpa terikat dengan waktu. Yang kedua itu ada fiil. Fiil itu kata-kata yang mempunyai arti sendiri yang terikat dengan waktu. Seperti contohnya itu sudah pergi itu zahaba, sedang pergi yazhabu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada adat. Adat itu lafaz yang apabila berdiri sendiri itu akan sulit dipahami. Seperti contohnya ala di atas dan di dalam. Dan banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya memasuki sesi pertanyaan buat Kaida. Yang kedua, apa aja sih yang dibahas dalam ilmu mantik itu? Dalam ilmu mantik itu ada 3 pokok yang akan dibahas. Yang pertama itu lafaz, yaitu yang tadi seperti Pak jelaskan ya, lafaz itu yang apa? Kata yang memiliki makna ya, makna akan sesuatu. Nah, yang kedua itu yang dibahas itu adalah qadiyah. Nah, qadiyah ini apa sih qadiyah? Qadiyah itu yaitu pernyataan yang sempurna yang bisa mengandung kemungkinan benar atau salah, atau bisa jadi bisa mengandung suatu kebohongan atau sebuah kebenaran. Nah, yang ketiga itu istidlal. Istidlal itu apa gitu kan? Nah, istidlal itu yaitu pindahnya pemikiran dari sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikannya apa yang diketahui sebagai perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui, sehingga memperoleh sesuatu yang diinginkan gitu. Itu pipa ya. Dan mantik itu berarti ada 3, yaitu ada lafaz, ada qadiyah, dan juga yang istidlal. Oke. Sekarang saya gantian nanya lagi ya, yaitu tadi kan sudah itu lafaz mufrad. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, apa sih yang kita ketahui tentang lafaz murakkab? Lafaz murakkab itu kan lafaz yang sebagian dari lafaz itu menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Kayak contohnya lafaz bangsa Indonesia.
suku kata bangsanya itu mempunyai arti sendiri dan Indonesia juga mempunyai arti sendiri. Jadi arti-arti tersebut itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Gitu. Ya, jadi emang bangsa Indonesia itu udah mempunyai arti-arti tersendirinya gitu. Aku ketahui sih dari lafaz murokab gitu kan. Tapi kan lafaz murokab itu kan udah ada banyak cabang-cabangnya lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya memasuki pertanyaan ketiga. Dalam lafaz kan ada isim. Nah, coba tolong sebutkan isim itu dilihat dari segi ada atau tidaknya. Isim dilihat dari segi ada atau tidaknya itu ada tiga macam, yaitu yang pertama khasil, yang kedua ma'dul, yang ketiga adami. Nah, khasil itu apa? Itu isim yang menunjukkan perkara yang ada atau sifat yang ada. Yang kedua itu ma'dul, itu isim yang menunjukkan sangkalan terhadap sesuatu atau pindah dari makna asli atau hilang fungsi. Yang ketiga yaitu adami, yaitu isim yang menunjukkan hilangnya sifat sesuatu atau pindah dari asli. Gitu. Contohnya tuh apa sih, Kak? Nah, contohnya itu khosil itu misalnya ada mata ada ya, sesuai ada gitu. Terus jalan kan memang ada kelihatan surga. Yang kedua yaitu makdul itu yang sifat yang ada menunjukkan sangkalan terhadap sifat yang ada. Contohnya apa gitu? Tadi ya tidak ada mata, berarti nggak ada mata. Sifatnya itu kayak tidak ada gitu ya, Kak? Tidak ada mata, tapi ada matanya gitu. Terus hanya sangkalan aja mata yang ada, tapi tidak ada mata gitu. Terus yang ada ini kan fungsinya ya, yang fungsinya tadi. Kenapa? Contohnya orang buta itu ada tapi matanya itu nggak bisa melihat gitu. Jadi fungsi dari mata itu sendiri nggak ada, hilang fungsinya tuh. Oke, ya, lanjut. Pertanyaan Fibah, saya ingin bertanya ya. Nah, apakah lafaz tam termasuk dalam artian membuat kalimat pas murokab ini menjadi sempurna? Ya, nah, kata lain, apakah lafaz tam ini salah satu bagian untuk dari lafaz murokab sempurna? Kalau dari lafaz murokab itu kan itu kan udah menunjukkan arti dari sebagian. Jadi dari lafaz murokabnya sendiri itu juga udah disebutkan adalahnya itu kayak bagian dari artinya, udah mempunyai arti sendiri. Bangsa Indonesia itu udah mempunyai arti sendiri. Jadi menurut aku sepertinya enggak, soalnya kan dari contoh lafaz murokabnya ini bangsa Indonesia ini itu udah punya artinya sendiri gitu. Oh, berarti memiliki arti dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya pertanyaan keempat. Isim itu kan dipandang dari segi pemahamannya ya, Kak. Terus ada dua macam tuh. Apa aja tuh, Kak? Dua macam. Isim dipandang dari segi pemahamannya. Yang pertama itu ada isim juz'i, yaitu kata khusus atau sebagian ya gitu. Nah, itu lafaz tunggal yang hanya memiliki satu arti saja. Ya, contohnya apa? Misalnya Jakarta. Jakarta itu kan memiliki satu arti kan, terus sebuah kota gitu. Nah, terus Sumatera itu ya memiliki satu arti aja, oh kota gitu. Nah, terus yang kedua itu kuli, yaitu atau kata umum ya, yaitu lafaz tunggal yang mencakup beberapa unit yang banyak. Contohnya itu ya tadi itu kan kalau yang Jakarta itu juz'inya, berarti yang menjadi kulinya apa? Kota itu kan banyak macam, ada kota Jakarta, Surabaya. Jadi kayak umumnya, kata umumnya gitu. Contohnya lagi seperti sungai. Sungai itu kan banyak
Sungai Berantas, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane. Nah, itu coba. Tuh. Paham? Sudah paham? Sudah. Oke. Lanjut. Saya lagi ya yang bertanya. Nah coba apa sih Viva sebutin apa menurut Viva itu apa sih lava stam itu apa Viva? Tadi kan sudah disebutin. Nah, lava stam sendiri itu apa? Lava stam itu kan kata-kata yang dirangkai, yang sedemikian rupanya itu dirangkai sehingga bisa memberi pengertian yang lengkap. Jadi dalam artian Indonesia itu murokab tamiyah ini disebut kalimat efektif atau kalimat sempurna. Nah, jadi lafaz tamiyah itu udah disebutkan dalam kalimat sudah menjadi kalimat efektif atau kalimat sempurna. Contohnya, Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Itu kan udah menjadi kalimat sempurna. Kalau sebelumnya itu lafaz murokab itu kan termasuk dalam lafaz tam itu apa termasuk dalam lafaz murokab. Nah, dari bangsa Indonesia itu kan udah mempunyai arti sendiri. Nah, dari lafaz tamnya ini sudah dijadikan sebagai kalimat efektif atau kalimat sempurna. Contoh lainnya seperti Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan. Nah, berarti sudah terlihat ya. Jadi tidak menimbulkan sebuah pertanyaan lagi, sudah sempurna. Jadi nggak harus ditanyakan lagi ya, gitu. Kalimatnya itu berarti ya sudah termusah, sudah lengkap di sini. Subjeknya, predikatnya sudah lengkap semua ya. Jadi ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima buat Tidak. Nih, dalam belajar ilmu mantik itu kan ada beberapa macam kuliah. Coba sebutkan yang Kakak tahu dan dijelaskan apa aja sih itu. Macam ya. Baik ya, saya tahu ya itu ada ISDIM itu ada yang namanya kuliah, macam-macam kul itu. Yang pertama itu kul IDI, itu lafaz yang keluar dari hakikat zat wujud benda-benda yang disesuaikan dengan hakikat itu. Terus di saat itu juga disesuaikan dengan lain gitu. Contohnya di sini itu kata bernafas ya. Bagi manusia bernafas jelas bukan hakikat dari definisi manusia, sebab hakikat manusia adalah hewan yang dapat berpikir dan bukan hewan yang bisa bernafas ya. Hal ini terbukti karena definisi hewan bernafas adalah bukan manusia saja ya, karena semua hewan pasti bernafas gitu. Terus yang kedua itu kuli jinsi. Nah, kuli jinsi itu yaitu lafaz kuli yang mempunyai beberapa jenis hakikat yang berbeda, dan ketika terdapat persamaan, kuli ini itu patut digunakan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, misalnya kata kendaraan. Dengan kata ini kita bisa menyebutkan berbagai unit dari kendaraan itu sendiri, yakni mobil, motor, terus apa? Kendaraan becak ya, gitu, dan sebagainya. Nah, pada sebab mobil pada hakikatnya adalah sebuah kendaraan, motor dan objek juga sebuah kendaraan gitu. Jadi ya menjadi persamaan gitu. Kendaraan itu yaitu salah satunya ada yaitu mobil, motor, oplet gitu. Nah, terus yang kedua itu polifasol ya, yaitu sebagian dari sebuah benda atau zat wujud yang sebagian itu menunjukkan kekhususan benda tersebut, karena dengan bagian itu bisa membedakan dengan perkara lain. Nah, serta pantas dipakai jawaban untuk sebuah pertanyaan terhadap bendanya. Contohnya kata berakal. Nah, berakal ini adalah wujud kekhususan manusia dari hewan lainnya ya, sebab manusia termasuk bagian dari hewan ya. Dan kata berpikir ini dapat dijadikan sebuah jawaban dari pertanyaan perihal apa hakikat manusia. Nah, ini dikarenakan hanya manusia yang dapat berpikir, sedangkan hewan berakal gitu. Terus yang keempat yaitu
kulinau, ya, yaitu kulinau ini yaitu kuli yang mempunyai beberapa hakikat yang sama dan patut dipakai sebuah jawaban dari pertanyaan perihal benda itu sendiri. Contohnya perkataan manusia. Nah, ini mempunyai beberapa hakikat yang sesuai. Ini contohnya manusia itu siapa? Misalnya ada Viva, ada Ida, ada Viva, begitu. Nah, yang semua itu punya hakikat sama. Ini hewan yang berakal. Kita bisa dipakai jawaban dari sebuah pertanyaan, misalnya apa definisi dari Umar Ali Farid? Kemudian dijawab Umar Ali Farid itu adalah manusia, gitu. Terus yang kelima itu kulikhoso, yaitu kulikhoso atau mukhosoh, ya, gitu. Atau bisa disebutnya kulikhos, gitu. Itu kulikhos adalah dalam lafaz kuli adalah lafaz kuli yang di luar zat, akan tetapi dalam zat tertentu atau khusus dari zat sendiri, seperti kata tertawa. Nah, bagi manusia adalah hakikat di luar manusia. Namun tertawa adalah perkara yang khusus dimiliki oleh manusia, karena selain manusia tidak bisa tertawa, jadi lebih khusus gitu. Hewan kan nggak bisa tertawa, ya. Ya hanya dimiliki oleh manusia, khusus dimiliki oleh manusia sendiri. Itu Viva. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang lanjut ya. Pertanyaan kelima untuk Viva. Nah, ada berapa pembagian sih kodiah itu dalam semantik? Jelaskan. Kodliyah itu ada dua macam. Yang pertama itu ada kodliyah hamliyah, dan yang kedua itu ada kodliyah syartiyah. Syartiyah, ya. Kodliyah hamliyah itu tuh yang menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lain. Nah, contohnya itu Zaid adalah seorang presiden. Dan di sini kan menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lain. Ya udah, kalau emang yang nggak tergantung pada berita lain, Zaid adalah seorang presiden gitu. Gimana ya? Gimana sih, Kak? Pokoknya Zaid adalah seorang presiden itu, ya udah, dia itu menerangkan suatu berita dan tidak tergantung pada berita yang lain. Jadi kalau misalnya tergantung, jadi kayak contohnya kayak Zaid adalah seorang samar gitu ya. Apa? Jadinya samar gitu. Jadi ada gitu. Terus ada tambahan-tambahan lainnya gitu, kayak Zaid adalah seorang presiden misalnya yang suka pergi kemana-mana, yang suka keluar kota gitu lah, ya. Pokoknya lanjut, yang kedua itu ada kodliyah syartiyah. Kodliyah syartiyah itu yang menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Nah ini nih, kalau yang kodliyah hamliyah itu kan yang menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung. Nah, kalau misalnya yang kodliyah syartiyah itu yang menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Nah, contohnya apabila matahari terbit, maka siang terwujud gitu. Nah, berarti kalau ya gitu-gitu. Apabila matahari tenggelam, malam terwujud, itu. Kalau malam apabila matahari terbenam, maka siang terwujud. Maka malam tidur gitu. Ya, malam terwujud lah. Iya, malam terwujud, iya. Selamat ya. Gitu. Oke deh. Selanjutnya memasuki pertanyaan ke-6. Nah, pertanyaan ke-6 buat Kaida. Murokab tam itu kan terbagi menjadi dua murokab. Ada murokab tam habari dan murokab tam insya'i. Apa sih perbedaannya di antara murokab tam habari dan murokab tam insya'i? Oke. Kalau murokab tam habari itu adalah murokab tam yang isinya mungkin benar dan mungkin juga salah atau mengandung sebuah keraguan. Atau dengan kata lain bisa mengandung kebenaran atau bisa juga sebuah kebohongan. Contohnya, si Abrori lulus ujian. Nah,
itu bisa bisa jadi si Abror ini tidak lulus ujian, jadi masih ragu, masih belum jelas gitu. Nah, bisa jadi ya benar-benar dia sudah lulus ujian. Nah, terus maka contoh lagi itu kebersihan pangkal kesehatan itu sudah pasti berisi sebuah apa coba? Sebuah kebenaran ya. Kenapa? Karena ya otomatis kalau kita bersih, ya rumah bersih itu pasti bakal orang penghuninya juga sehat gitu tak. Terus contoh lainnya yaitu sedekah dapat membuat orang menjadi miskin. Nah, itu kira-kira berisi apa tuh, Pak? Sebuah kebohongan atau kebenaran? Kebohongan. Nah, ya, nah dari situ maka disebut dengan merokok khobari. Jadi masih berisi apa ya, sesuatu mengandung, ada yang mengandung keraguan bisa, mengandung sebuah kebohongan bisa, dan juga bisa mengandung sebuah kebenaran gitu. Nah, sedangkan murokab insya'i ini itu adalah murokab yang tidak mungkin benar dan tidak mungkin pula salah gitu. Nah, murokab insya'i ini sepertinya seperti kata perintah atau larangan. Nah, contohnya misalnya janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sebuah apa? Perintah atau larangan? Perintah. Nah, itu bisa jadi sebuah perintah dan juga bisa juga sebuah larangan gitu ya. Itu contohnya gitu. Nah, Iya. Oke, lanjut ya pertanyaan ke Viva itu. Nah, di dalam khodiyah hamliyah itu kan ada ma'udu, ada mahmul, ada juga apa rabitah. Nah, coba bisa jelaskan dan berikan contohnya. Maudu, mahmul, rabitah itu kan punya rumusnya sendiri ya, kayak maudu plus rabitah plus mahmul gitu. Jadi ada secara secara rincinya itu maudu itu kan adalah hal yang akan dibebani, maudu. Nah, mahmulnya itu adalah hal yang hendak kita bebankan. Nah, rabit itu adalah hal yang menghubungkan antara maudu dan mahmul gitu. Contohnya, Andi adalah manusia. Andinya itu sebagai maudu adalah sebagai rabitah dan manusia itu sebagai mahmul. Nah, rabitahnya itu kan adalah itu jadi yang menghubungkan antara Andi adalah manusia. Oh, tuh. Oke, berarti sebagai penghubung ya rabitah itu. Rabitah. Kalau kata dan itu dan juga sebagai rabitah penghubung kan. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-7. Apa sih Kak yang dimaksud dengan tarif itu? Tarif ya. Baik. Tarif itu hiya qalun dalun ala mahiyati syai'i, yaitu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu, atau dalam bahasa Indonesia itu tarif itu disebut sebagai definisi gitu. Gitu. Tarif itu punya syarat-syaratnya ya Kak? Ada syarat-syarat untuk tarif itu sendiri, yaitu yang pertama itu tarif harus jami dan mani ya, atau kenapa gitu, artinya tarif harus difahami oleh pendengar atau dohir ya, dan bukan sesuatu yang maksudnya lebih sama dibandingkan perkara yang ditarifi gitu. Jadi harus jelas gitu. Contohnya manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, itu kan sudah jelas gitu. Jadi nggak samar-samar gitu, masih ragu orang mendengarnya gitu. Nah, terus syaratnya yang kedua itu ada tarif tidak boleh berputar-putar atau membingungkan orang untuk menyulitkan maksudnya. Jangan sampai terjadi tarif dijelaskan oleh yang ditarifin. Contohnya manusia adalah orang adalah manusia. Nah, itu kan
muter kan gitu. Jadi bikin orang bingung juga, jadi nggak boleh. Nah, terus syarat yang ketiga yaitu ta'rif tidak boleh berbentuk majas. Artinya ta'rif tidak diperbolehkan menggunakan majas yang berbentuk majas tanpa disertai korinah atau bukti indikator atau pendampingnya yang memalingkan makna asal. Bisa juga dikatakan tidak boleh menyalahi aturan bahasa gitu. Nah, di sini contohnya apa gitu? Contohnya yaitu para kiai adalah bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Nah, itu kan sudah majasnya tinggi ya. Nah, kata bulan purnama dalam definisi ini adalah kiasan dari seorang ulama yang mengayomi semua masyarakat. Nah, itu tidak boleh gitu. Terus yang keempat yaitu ta'rif tidak boleh menggunakan lafaz mustarok ya, atau persekutuan. Artinya ta'rif tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah gitu, kecuali disertai qarinah yang menjelaskan makna yang dikendaki gitu. Nah, contohnya yang kena lafaz mustarok itu yaitu matahari adalah ain. Nah, kata ain memiliki arti seperti mata. Nah, sumber air, matahari, dan emas. Nah, hal ini tidak diperbolehkan kecuali barengi dengan qarinah yang mengarahkan pada salah satu makna di antara makna tersebut. Jadi tidak boleh menjadi setelah itu ada itu dua hal itu gitu. Tadi kan ada dua kata matahari dan ain, jadi nggak boleh. Terus yang kelima itu ta'rif berbentuk rasm, tidak boleh menyertakan suatu hukum ya, hukum artinya dalam rangkaian ta'rif berbentuk rasm tidak boleh kan mencantumkan hukum. Nah, hukum di sini seperti apa ya, berita ya, sebuah berita gitu, karena penghukuman atas sebuah perkara merupakan pembagian dari pentasawuran perkara tersebut. Contohnya, fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Hal ini tidak diperbolehkan ya, manakala hukum dijadikan salah satu juz penyusun asam. Gitu, Pak. Ya, lanjut. Coba Viva bisa nggak berikan contoh qadiyah hamliyah dan qadiyah juz'iyah? Gimana, Kak? Coba berikan contoh qadiyah juz'iyah dan qadiyah hamliyah. Contoh qadiyah hamliyah juz'iyah. Itu kan juz'iyah itu kan maudu'nya itu kan bersifat kuli ya. Yang sebagian maudu'nya itu yang sebagiannya itu maudu'. Contohnya itu sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Mana ya? Tapi pertanyaannya apa? Jadi apa itu namanya? Contohnya itu kan sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Jadi sebagiannya itu maudu'nya gitu. Itu sih menurut aku. Nah, sekarang kita sudah memasuki pertanyaan ke-8. Pertanyaannya buat Kaida itu, apa sih qadiyah inti itu? Coba tolong dijelaskan dan sebutkan bagiannya, bagian-bagiannya. Qadiyah ya. Baik ya. Qadiyah itu adalah pernyataan yang sempurna yang isinya itu mengandung kemungkinan benar atau salah gitu. Untuk qadiyah sendiri itu ada terbagi menjadi dua macam ya, yaitu qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Nah, qadiyah syartiyah ini itu qadiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum atau berita, di mana ketetapan suatu hukum atau berita tersebut digantungkan oleh adanya hukum yang lain gitu. Contohnya, kalau aku punya uang, aku pergi haji. Nah, berarti kan tergantung kan
aku pergi apa di mana gitu kan, karena aku pergi haji kalau punya uang gitu Uang. pasti. Nah, terus kalau matahari terbit ya tadi terjadilah siang, berarti kan tergantung, berarti tergantungnya ke matahari terbit gitu. Ya, seperti tadi kalau matahari tenggelam berarti terjadilah malam gitu. Nah, terus qadiyah hamliyah. Yang kedua itu qadiyah hamliyah. Nah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atau tidak tergantung pada suatu yang lain gitu. Nah, oke, lanjut. Saya bertanya ke Viva ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mujabah dan berikan contohnya ya. Mujabah itu kan macamnya dari qabliyah, syartiyah, mutasyilah. Jadi mujabah itu sesuatu yang mengandung hukum wajib, itu terjadinya qabliyah kedua karena adanya qabliyah pertama, baik yang qabliyah itu bersifat positif, negatif, atau saling bergantung. Contohnya itu, apabila hujan turun, maka kita tidak akan pergi ke tepi laut. Nah, apabila hujan turunnya itu kan muko muko apa sih mukobala kodliyah ya mukodam positifnya. Nah, habis itu uh, perginya itu kan negatif ya, sebagai tali apa? Tidak akan pergi itu negatif gitu. Tuh. Terus, nah, jadi dari contohnya itu kan apabila hujan turun itu bisa diartikan sebagai terjadinya hukum wajib yang terjadinya qabliyah pertama. Nah, maka kita akan pergi ke tepi laut kita tidak akan pergi ke tepi lautnya itu bisa diartikan sebagai itu sudah mengandung hukum wajib yang terjadinya qabliyah kedua karena jadi apabila hujan turun maka kita tidak akan pergi ke tepi laut itu bisa dua-duanya dua hukum tersebut itu bisa dijadikan bisa bersifat positif, negatif atau saling bergantian gitu maksudnya. Jadi dalam salah mengandung dua qadiyah ya. Qadiyah itu bisa memunculkan qadiyah yang kedua gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah memasuki pertanyaan ke-9. Pertanyaannya buat Kak Ida itu, apa sih yang dimaksud dengan tanakut? Tanakut ya. Tanakut ya. Kalau menurut istilah dalam ilmu mantiq itu berbedanya dua qadiyah dipandang dari ijab ya. Ijab itu apa? Kepastian atau bentuk positifnya, sedangkan salibah dan terus salibah atau bentuk negatifnya, dan perbedaan yang membenarkan salah satu di antara keduanya. Kalau dua qadiyah berbeda, dengan sendirinya salah satu dari kode itu pasti benar dan yang lain tidak benar gitu. Jadi itu tanakut itu berbedanya dua qadiyah dipandang dari ijabnya sama salibahnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir 10 buat Kaca. Pertanyaan itu apa sih yang dimaksud dengan kias? Coba tolong sebutkan macam-macamnya. Kias ya. Kias itu adalah kumpulan dari dua qadiyah atau lebih yang saling berkaitan, dan jika benar maka dengan sendirinya akan menghasilkan qadiyah yang lain atau baru, atau disebut dengan natijah, atau kalau bahasa kita natijah itu, bahasa Indonesia itu sebuah kesimpulan ya. Nah, untuk kias sendiri itu ada dua macam, yaitu kias iktironi, yaitu kias yang maudu dan mahmul natijahnya
berada secara terpisah pada dua mukodimah. Nah, contohnya itu kunci itu besi dan stab besi akan memuai jika dipanaskan. Nah, kias ini yaitu terdiri dari 3 kodiah. Nah, juga dari sini kodiah subronya itu kunci itu besi. Dan kodiah keduanya itu stab besi akan memuai jika dipanaskan. Nah, di sini natijahnya itu kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Sedangkan maudunya kunci, mahmulnya itu akan memuai jika dipanaskan. Nah, dijelaskan lagi di sini aswanya mana? Itu besi gitu. Oke, paham? Paham? Kan di sini. Oke, Paham, lanjut. paham. Nah, yang kedua itu macamnya adalah kias istisnai, ya, yaitu kias ini terbentuk dari kodiah syartiyah dan kodiah hamliyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena itu, dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah, ya. Nah, contohnya penjelasan dari contoh ini yaitu contohnya misalnya kodiah syartiyahnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Nah, terdiri dari muqaddam dan tali. Nah, itu terus. Nah, di sini kodiah hamliyahnya dia mempunyai mukjizat. Nah, natijahnya gimana? Natijahnya itu maka dia mempunyai mukjizat, ya. Nah, dinamakan istinai karena terdapat kata tetapi atau oleh karena gitu. Oke, pertanyaan terakhir buat Afifah, ya. Pertanyaannya, bentuk-bentuk kias itu ada beberapa macam. Nah, coba jelaskan dan berikan contohnya. Bentuk-bentuk kias itu kan ada 4 macam, ya. Ada yang bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat. Bentuk pertama, pengertian bentuk pertama itu kias itu kan kias yang had aswatnya menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadi maudu pada muqaddimah kubro. Jadi misalnya setiap nabi itu mahsum dan setiap orang mahsum itu adalah orang yang baik. Jadi setiap nabi adalah teladan yang baik. Mahsumnya itu had aswad. Nah, yang menjadi mahmulnya itu pada muqaddimah sugro dan menjadi maudu pada muqaddimah kubro. Nah, ya, syarat-syarat pada kias yang pembentukan pertama itu kan menghasilkan natijah yang jelas dan pasti. Nah, jika memenuhi dua syarat ini gitu. Jadi yang pertama itu ada muqaddimah sugro itu yang harus mujabah, dan yang kedua itu ada muqaddimah kubro itu yang harus kuliah gitu. Itu dari bentuk pertama. Itu contoh dari yang bentuk pertamanya, ya. Ya. Oke. Lanjut. Satu pertanyaan lagi untuk Afifah, ya. Pertanyaannya adalah jeng. Ya, tuh. Misalnya nih terdapat mujabah juz'iyah pada mujabah juz'iyah pada muqaddimah sugro, maka ya itu maka wajib apabila terdapat mujabah juz'iyah pada mujabah juz'iyah apabila terdapat pada mujabah juz'iyah itu pada muqaddimah sugro, maka hukumnya wajib terdapat salibah kuliah pada muqaddimah kubro gitu. Tuh, berarti kenapa seperti itu? Ya karena itu udah menjadi syarat-syarat pada kias bentuk keempat. Itu udah termasuk dalam syarat-syarat kias yang bentuk keempat.
Ya, bentuk keempat, bentuk-bentuk hias gitu, Kak. Oh ya. Ya, berarti pada mujabah jizyah pada muqaddimah sughra berarti ya harus maka wajib. terdapat Alibah kuliah. Oh, gitu. Ada muqaddimah kubronya ya. Oke. Selesai pertanyaan kita. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya supaya bermanfaat ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya Ida Purwani dan teman saya Afifah Umudini. Mundur diri. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.